Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Edisi ke-1. Modul mekanisme perdagangan efek. Mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Peraturan 2A. Setidaknya ada 12 pasal yang mengatur mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas, yaitu definisi, ketentuan umum perdagangan, segmen pasar di bursa, waktu perdagangan, pesanan nasabah, pasar reguler dan pasar tunai, pasar negosiasi, perdagangan untuk kondisi khusus, koreksi transaksi bursa, penghentian perdagangan, biaya transaksi, komite perdagangan efek. Terdapat 41 definisi yang tercantum dalam Peraturan Perdagangan 2A perihal mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Beberapa definisi, yang cukup penting untuk Anda ketahui definisinya, ketika Anda melakukan pemasaran terhadap para investor, antara lain adalah pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi, anggota bursa, bursa efek, efek bersifat ekuitas, fraksi harga, harga, opening price, closing price, harga previous, harga teoritis hasil tindakan korporasi. Segmen pasar di bursa. Investor dapat memperdagangkan efek di Bursa Efek Indonesia pada 3 segmen pasar yang terdiri dari pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Perdagangan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam tiap hari bursa, dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System, atau JATS. Pasar reguler adalah pasar perdagangan efek di bursa, yang dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar, secara lelang yang berkesinambungan atau continuous auction market, yang berlangsung pada 2 sesi perdagangan, dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa, atau T+2. Pasar tunai adalah pasar perdagangan efek di bursa, yang dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar, secara lelang yang berkesinambungan atau continuous auction market, yang berlangsung hanya pada sesi pertama saja, dari 2 sesi perdagangan setiap harinya di bursa efek. Penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi di bursa, atau T+0. Pasar negosiasi adalah pasar perdagangan saham di bursa, yang dilaksanakan menggunakan satuan lembar, berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. Penyelesaian transaksinya dapat dilakukan sesuai kesepakatan, atau T+0 khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan METD, dan maksimal T+2 jika kedua belah pihak tidak menetapkan waktu penyelesaian. Perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan lot, atau kelipatannya. 1 lot adalah 100 lembar saham. Sedangkan perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan lot. Masing-masing segmen pasar memiliki ketentuan dalam memperdagangkan efek bersifat ekuitas sebagai berikut. 1. Saham dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. 2. Waran dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. ETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi sesi 1. 4. ETF dan DIRE dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi. Transaksi perdagangan saham di bursa terjadi di hari Senin hingga Jumat, yang terbagi menjadi 5 sesi, yaitu terdiri dari sesi pra-pembukaan atau pre-opening, trading sesi 1, trading sesi 2,
sesi pra penutupan atau pre-closing, dan sesi pasca penutupan atau post-trading. Sesi pre-opening dimulai pada pukul 8.45 yang terdiri dari kegiatan AB memasukkan order jual beli hingga sistem judge menetapkan harga pembukaan atau opening price saham dari harga order jual beli yang dimasukkan. Kemudian masuk ke sesi trading yang terbagi menjadi 2 sesi. Untuk hari Senin hingga Kamis, sesi 1 dimulai pukul 9 dan sesi 2 dimulai pukul 13.30. Sedangkan untuk hari Jumat, sesi 1 dimulai pukul 9 dan sesi 2 dimulai pukul 14.00. Selanjutnya masuk ke sesi pre-closing pada pukul 15.50. AB dapat memasukkan order jual beli, kemudian sistem judge menetapkan harga penutupan atau closing price saham dari harga order jual beli yang dimasukkan. Berikutnya masuk ke sesi post trading pada pukul 16.05 hingga 16.15. Order dimasukkan pada harga closing price dan transaksi terjadi berdasarkan time priority. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi jual atau beli atas efek bersifat ekuitas yang tercatat di bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di bursa melalui JATS. Anggota Bursa Efek wajib melakukan verifikasi atas setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar. Selanjutnya setiap instruksi dan penawaran jual dan atau beli wajib tercatat di bagian fungsi pemasaran yang memuat hal-hal berikut ini. Tanggal, waktu, dan nomor urut pesanan, nomor rekening efek nasabah, jenis pesanan, jual atau beli, jumlah pesanan, nama atau kode efek, harga pesanan, batasan waktu, day order atau session order, keterangan mengenai nasabah, status asing atau lokal, dan trading ID. Jenis pasar, pasar reguler, tunai, atau negosiasi. Dalam proses transaksi saham, sering terjadi adanya perubahan harga. Perlu diketahui bahwa setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Ukuran fraksi dan maksimum perubahan harga saham dilihat berdasarkan harga pembukaan saham tersebut. Jika saham ABCD memiliki harga pembukaan sebesar Rp90, maka ketika terjadi kenaikan harga, harga saham ABCD akan mengalami kenaikan dengan kelipatan Rp1 menjadi Rp91, Rp92, Rp93, dan seterusnya hingga maksimal naik menjadi Rp100. Untuk menghindari terjadinya manipulasi dan fluktuasi atau naik turunnya harga saham yang berlebihan, proses transaksi saham di bursa dilengkapi dengan auto rejection system. Penawaran jual atau beli saham dengan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal akan ditolak oleh sistem secara otomatis. Contohnya, harga terakhir saham ABCD adalah Rp3.000. Maka, saham ABCD memiliki batas auto rejection sebesar 25%. Artinya, kenaikan dan penurunan harga saham ABCD maksimal adalah sebesar 25% dari harga sebelumnya. Sehingga, kenaikan maksimalnya adalah Rp3.750 dan penurunan maksimalnya adalah Rp2.250. Perlu diketahui bahwa sejak 12 Maret 2020, batas bawah auto rejection ditetapkan sebesar 7% dan berlaku untuk seluruh kelompok harga. Selain auto rejection system, di BEI terdapat istilah unusual market activity atau UMA, yaitu aktivitas perdagangan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada kurun waktu tertentu, sehingga dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal. Namun, UMA dimaksudkan untuk meredam pergerakan saham yang dianggap kurang menguntungkan investor dan memberi kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk menjelaskan penyebab ketidakwajaran pergerakan saham tersebut. Selain karena auto rejection dan UMA, terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan sebuah saham terkena suspensi. Di antaranya,
perusahaan terkena masalah, seperti terlilit utang yang berkepanjangan, terbelit kasus penggelapan dana, dan sebagainya. Keterlambatan perusahaan menyampaikan kewajibannya ke BEI, contohnya terlambat menyampaikan laporan keuangan, belum membayar biaya pencatatan tahunan, dan sebagainya. Serta belum adanya keterbukaan informasi atas kebijakan corporate action, sehingga menyebabkan rumor dan membuat pergerakan harga saham menjadi tidak wajar. Perdagangan kondisi khusus. Perdagangan kondisi khusus adalah keadaan di mana ada hal-hal lain yang tidak terjadi setiap hari, sehingga memiliki perlakuan khusus, seperti IPO saham memiliki batas auto rejection 2 kali dari aturan, koreksi transaksi bursa, dan juga tindakan korporasi. Berikut adalah kriteria dari perdagangan dengan kondisi khusus. Koreksi transaksi bursa. Dalam hal terjadi kesalahan transaksi bursa, yang terjadi di pasar negosiasi, yang disebabkan oleh kesalahan anggota bursa efek dalam memasukkan data kesepakatan, di pasar negosiasi, anggota bursa efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi transaksi bursa. Dalam hal terjadi kesalahan trading ID, pada transaksi bursa, anggota bursa efek dapat mengajukan permohonan kepada bursa dengan menggunakan formulir. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi transaksi bursa yang diajukan anggota bursa efek, dan setiap pelaksanaan koreksi transaksi bursa dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan bursa. Biaya transaksi di bursa. Untuk setiap transaksi beli, akan dikenakan biaya sebesar 0,043%, sedangkan biaya transaksi jual dikenakan biaya sebesar 0,143%. Perbedaan besar biaya beli dibanding jual adalah karena dalam transaksi jual dikenakan unsur pajak, yaitu PPN dan PPh, sedangkan transaksi beli hanya dikenakan PPN saja. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, bursa dapat melakukan penghentian atau suspensi sementara pelaksanaan perdagangan efek di bursa. Dalam hal terjadi masalah pada sistem JATS, KPEI, atau KSEI, kepanikan pasar, bencana, dan pergerakan harga yang tidak wajar, transaksi bursa sebelum suspend tetap berlaku, kecuali terdapat inkonsistensi, kesalahan, atau kehilangan data. HMETD dan waran dihentikan perdagangannya apabila saham yang mendasarinya terkena suspensi. Apabila IHSG mengalami penurunan lebih dari 10%, maka otoritas bursa menghentikan perdagangan sementara selama 30 menit. Apabila IHSG mengalami penurunan mencapai 15% setelah trading halt dilaksanakan, maka trading suspend hingga 1 sesi atau lebih dari sesi perdagangan dengan persetujuan OJK. Selama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, jam perdagangan mengalami perubahan. Sesi 1 dimulai pukul 9 sampai dengan 11.30, dan sesi 2 dimulai pukul 13.30. Kemudian dilanjutkan ke sesi pre-closing pada pukul 14.50 sampai dengan 15.00. Selanjutnya, sistem JATS melakukan proses pembentukan harga penutupan, dan sesi post-trading dilakukan pada pukul 15.05 hingga 15:15.